di sini ya. Dan ini ya, anaknya berusaha untuk menjadi jaminan penangguhan penahanan. Atas gimana sikapinya sebagai Begini, kasus ini kita misalnya kan kasus pemerasan, pencemaran nama baik, undang-undang ITE sama TPPU. Jadi pemerasan sama TPPU itu ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun. Kemudian setiap kasus-kasus yang sifatnya pemerasan pada umumnya ditahan. Kasus pemerasan, perjudian, apalagi pembunuhan, perkosaan, percabulan, narkotika itu pasti ditahan. Gitu. Nah, salah satunya pemerasan. Jadi karena pemerasan ini ditahan, jadi ditahan. Tapi undang-undang KUHP kita itu memberikan hak buat keluarga atau pengacara atau orang terdekat dari pelaku yang tersangka ini untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi sekali lagi terhadap kasus-kasus pembunuhan, pemerasan, pencurian itu ketika kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu nggak pernah dikabulkan, sangat jarang sekali dikabulkan. Misalnya kasus pembunuhan, apakah ada kasus pembunuhan kemudian permohonan penangguhan penahanan dikabulkan? Jawabannya tidak ada. Sama halnya dengan kasus perjudian, sama halnya dengan kasus pemerasan. Nah, ini kita misalnya ini kan kasusnya pemerasan, jadi dia ini kecil kemungkinan untuk dikabulkan. Nah, mengenai hak mengajukan permohonan penangguhan oleh anaknya, itu kan Anak kecil bang, tahan bang. ya. Lanjut. Bang, ini kan masih lanjut ya? Nah, lanjut. Nah, jadi anaknya ini kan si Owi mengajukan permohonan penangguhan. Udah benar anaknya mengajukan permohonan penangguhan dengan jaminan anaknya sendiri sebagai keluarga terdekat saudara. Tapi kemudian karena kasusnya adalah sama seperti atau mirip dengan kasus pembunuhan, pencurian, perjudian, narkotika, maka kemudian walaupun surat permohonan penangguhan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi kemudian untuk dikabulkan penangguhannya itu sangat kecil kemungkinannya. Kita ambil contoh, apakah ada kasus pembunuhan yang kemudian ditangguhkan si pelakunya? Jawabannya tidak ada. Ya. Nah, ini kan Loli sendiri kan masih di bawah umur ya Bang ya? Apakah itu bisa? Loli sekarang umurnya berapa? 16 mau 17. Sudah punya KTP belum? Mau 18. 17 sudah punya KTP dong? Mau jalan ke 17. Mau jalan 17 berarti coba punya KTP. Kamu yang benar kan? 18, dia udah 17. diulangin itu belum bisa, dia harus diwakilkan oleh pengacaranya di Nikita Mursani sendiri, mewakili pihak keluarga. Nah, Nikita Mursani sendiri pasti ada keluarga yang dewasa, entah suaminya, entah tantenya, entah ibunya, entah adiknya, itu mereka yang kemudian melakukan permohonan penangguhan penahanan. Mereka kemudian dibarengi oleh surat keterangan dari RT RW yang mengatakan demikianlah mereka keluarganya, kemudian mereka mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu adalah hak yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Tapi kemudian ini sulit kemudian dikabulkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena mengingat kasus ini pertama pasalnya adalah pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun pemerasan, dan pemerasan mirip dengan perkosaan, mirip juga dengan perjudian, mirip juga dengan narkotika, mirip juga dengan penganiayaan berat dan kasus pembunuhan. Rata-rata itu nggak pernah kemudian ditangguhkan penahanannya oleh pihak penyidik dengan alasan tadi berkhawatir menghilangkan barang bukti, berkhawatir kemudian melarikan diri. Itu pasti. Sehingga boleh di pengajuan permohonan adalah hak dari si tersangka dan hak dari keluarganya, tapi sulit sekali ditangguhkan. Berarti tipis kemungkinan Bang. Tipis kemungkinan Nikita Mursani kemudian ditangguhkan. Setipis apa? Itu kan pertanyaannya. Setipis kertas. Tadi kan Bang, ini kan lagi beredar info ya, di mana ada yang berani menjamin. Dalam case seperti ini, Bang, bisa gak ya Bang ketika ada orang bisa menjamin, oke saya akan menjadi penjamin segala macam gitu. Mas bisa Orang gak yang sih, Bang? berpower gitu. Betul. Setiap permohonan penangguhan penahanan itu harus dibarengi dengan penjaminnya. Selalu harus ada penjamin. Nggak ada tanpa penjamin. Jadi setiap permohonan penangguhan penahanan harus ada penjamin. Siapa penjaminnya? Bisa si A, bisa si B. Tapi pada umumnya penjaminnya adalah keluarga, saudara. Tapi itulah yang diatur oleh KUHP kita. Karena itu termasuk tindak pidana khusus seperti Bang. Bukan tindak pidana khusus, tindak pidana umum, tapi kriminal umum. Gitu, kriminal umum yang mirip-mirip dengan tadi yang kita sebut kriminalnya. Sekalipun dia berduit bang, punya kuasa.
Duit nggak punya kuasa di dunia. Nggak tahu ya, tapi duit rasa-rasanya nggak punya kuasa. Berarti sama kayak Fadel dong, Bang? Sama kayak Fadel. Fadel kan kasusnya kan percabulan atau aborsi kan. Itu juga sama kasus yang nggak bisa ditangguhkan. Begitu sama posisinya kita bersama. Itu karena kategori hukumannya di atas 5 tahun. Pertama itu, kedua memang kita sudah sepakati dari zaman dulu itu kasus-kasus yang seperti ini memang nggak bisa. Pertanyaannya apakah ada kasus perjudian yang kemudian bisa ditangguhkan? Jawabannya tidak ada. Kalau ditangguhkan, yang kena penyidiknya sama pimpinannya. Artinya tidak ada jurisprudensi. Bukan tidak ada jurisprudensi karena ada kesepakatan. Dan memang kasus seperti ini memang dia tadi dikhawatirkan melarikan diri atau menggunakan barang bukti. Jadi kasus ini termasuk kriminal berat ya, pemerasan. Jadi di kita Nursani ketika dipersangkakan kasus pemerasan, dia termasuk melakukan tindak kriminal berat. Apa itu? Ya pemerasan. Pemerasan itu ada dua, pemerasan secara halus, pemerasan secara kasar. Pemerasan secara kasar itu dengan ancaman membunuh, dengan ancaman kemudian menculik, dengan ancaman membakar rumah, itu pemerasan secara kasar. Pemerasan secara halus dengan cara iming-iming cerita, ayo nanti supaya nanti kita nggak ceritakan kebukaan Anda di publik, terus secara halus. Pemerasan secara halus diperas, Anda bayarlah supaya saya nggak buka mulut, itu pemerasan secara halus. Makanya ketika kita dengar rekaman ceritanya ceritanya si ajudannya nih kita misalnya dengan si dokter ini, kita bisa dapat oh ini pemerasannya secara halus, termasuk dalam kategori pemerasan secara halus. Nah, tindak pidana pemerasan secara halus ini mirip-mirip dengan penipuan, tapi nggak sama kategorinya, tapi mirip. Nanti sukar Kalau ya? alasan Sukar nggak untuk kategori terkait yang tadi? Ditemukan? Ya. Rasanya nggak mungkin. Bang, berarti satu-satunya cara untuk bebas Juga nggak bisa bang. Ada unsur pemaaf juga nggak bisa. Apa unsur pemaafnya kalau memang Misalnya ya tetap aja kan ini kan kasus kriminal umum yang berat begitu, ini pemerasan, lagi uangnya sudah pindah tangan kan, uangnya sudah dipegang, dikembalikan juga kayaknya udah nggak ada tuh, makanya timbul pasal TPPU. Bang, ini kan pemerasan uang udah masuk 4M. Apabila uang itu dikembalikan oleh kita, gimana Bang kasusnya Bang? Apakah RJ atau seperti apa? Tidak, dalam kasus-kasus pemerasan uang itu selalu dikembalikan. Pada umumnya dengan cara polisi yang mengambil, penyidik yang mengambil uangnya. Diambil paksa dengan cara apa? Dengan cara undang-undang TPPU. Begitu uangnya dari kemana itu yang diambil. Nah kalau ada sukarela mengembalikan, sudah terlambat. Kenapa? Kasusnya sudah terjadi, peristiwa pidananya sudah terjadi dan terbukti. Jadi tetap harus disidangkan. Kenapa harus disidangkan? Karena ini tindak pidana umum. Begitu. Yang bukan delik aduan, ini delik pidana umum. kan delik absolut kan? Hah? Delik absolut. Atau apa itu delik absolut? dan kalau misalnya itu kan ada katanya kabarnya juga nikah hamil, ada nggak? Itu juga sebuah pertimbangan untuk penangguhan. Kalau hamilnya tua, mau melahirkan, ada pertimbangan sedikit. Pertimbangannya apa? Nanti kalau hamil tua, ini kan ada rumah sakit Polri. Nanti dibantarkan ke rumah sakit. Kalau hamil muda, ya nanti check up aja di rumah sakit Polri. Kan di Polda sini juga ada rumah sakit, gitu rutin. Artinya tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan pihak kepolisian. Kalau sampai tiba-tiba ada penangguhan, ini pasti ribut. Yang ribut siapa? Yang ribut adalah para korban, gitu. Ributan pertama para korban. Oke, Bang, ini kan lagi Nah, kalau ada perdamaian, pertama sangat kecil sekali terjadinya perdamaian karena sudah terjadi sudah terjadi laporan ya. Kemudian uangnya juga sudah sulit dikembalikan. Karena kalau uang mau dikembalikan itu sebenarnya ketika laporan pertama, kemudian pas BAP pertama, pas jadi saksi buru-buru dia kembalikan. Baru di situ ada yang namanya upaya-upaya perdamaian restoratif justice. Tapi karena sampai titik tersangka belum ada uang dikembalikan, nggak ada titik temu ya tentunya perkara jalan terus. Oke. Bang, boleh silakan. ini dia. Bang, ini ada case yang hampir Mirip. sama ya, Bang. Ini review makanan. Yang sekarang lagi juga pada berending dengan pelaporan karena jatuh pemerasan, Bang. Jadi kalau dia harus review yang jujur, aman. Kalau nggak jujur di up nanti bisa di take down tapi lo harus bayar sekian. Ya itu pemerasan halus namanya. Ini kan case sama ya, Bang? Mirip. Berarti dalam artian si pelaku ini kita anggap namanya kode dulu ya. Iya. Ini bisa dong Bang untuk dipidanakan. Oh bisa. Jadi tadi dua kunci tadi dalam hukum pidana pemerasan ada dua.
pemerasan kasar sama pemerasan halus. Gula kasar, gula halus gitu. Nah, pemerasan halus ini termasuk tadi itu mereview makanan. Tapi kalau ini kan sampai nanti keburukannya kita ceritakan. Tapi kalau supaya kita nggak cerita, bayar dong. Itu pemerasan halus namanya. Pidana. Pasalnya sama, Bang? Hah? Pasalnya sama. Pasal sama. Pemerasan itu kan ada panjang pasalnya kan. Pemerasan dengan iming-iming, dengan ancaman, dengan suatu tekanan lain kan gitu, dengan suatu pola-pola tekanan psikologis mempengaruhi itu kan ada pemerasan juga. Berarti dalam artian tidak melihat nominal ya, Bang? Berapapun itu tetap aja sama. Sama aja. Jadi kalau diantara kita ada gua ngomongin tuh kejelekan lu tuh ini, lu bayar cepet 100 perak, 100 ribu. Pemerasan. Cuman masa tega tuh segitu laporin polisi ya. Bang, kalau orangnya duluan bang, misalnya ini jangan ngomong dah nih. Nah, itu biasanya Penyogokkan sama penyogokkan beda bang. ya biasa kita begitu. Itu bisa pemerasan bang, bukan?